Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Muhammad Pasha Fatur Ilham dengan NIM 6670240171. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul pengelolaan konflik dalam kebijakan publik Indonesia, analisis intensitas konflik Timur Tengah terhadap kenaikan bahan bakar minyak atau BBM ya. Jadi penelitian ini membahas bagaimana konflik geopolitik di Timur Tengah itu, khususnya di konflik di Iran dan Israel itu dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Indonesia melalui kenaikan harga minyak dunia dan kebijakan BBM nasional. Topik ini dipilih karena konflik internasional saat ini tidak hanya berdampak pada negara yang terlibat langsung, tapi juga mempengaruhi negara lain termasuk Indonesia yang masih memiliki ketergantungan terhadap impor energi ya. Konflik Timur Tengah itu menjadi penting karena kawasan tersebut itu merupakan pusat produksi minyak dunia ya. Ketika eskalasi konflik itu terjadi seperti serangan militer, ancaman balasan, dan ketegangan politik antara Israel dan Israel, pasar global itu merespon dengan kekhawatiran terhadap keamanan distribusi minyak internasional. Akibatnya harga minyak dunia itu mengalami kenaikan. Harga minyak dunia itu setelah eskalasi konflik itu meningkat kisaran 70 sampai 75 dolar per barel hingga menjadi sekitar 45 hingga 90 dolar per barel ya. Bahkan itu berpotensi naik lebih dari 100 barel apabila konflik itu terus meluas ya, berdasarkan data dari 2025 dan mengganggu jalur distribusi Selat Hormuz. Ini data berdasarkan 2025. Kondisi tersebut itu memberikan dampak langsung terhadap Indonesia. Ketika harga minyak dunia sedang naik, pemerintah menghadapi tekanan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dampaknya itu terlihat pada meningkatnya biaya impor energi, bertambahnya subsidi BBM, tekanan terhadap APBN, serta meningkatnya inflasi nasional. Selain itu, kenaikan harga BBM itu berdampak langsung terhadap masyarakat melalui naiknya harga transportasi, logistik, dan kebutuhan pokok. Penelitian ini memiliki tiga rumus utama ya. Pertama itu bagaimana intensitas konflik di Timur Tengah mempengaruhi kenaikan harga BBM di Indonesia. Lalu bagaimana kenaikan BBM terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selanjutnya itu bagaimana pemerintah Indonesia itu melakukan penanganan konflik dalam kebijakan BBM di Indonesia. Tujuan saya melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh konflik Timur Tengah terhadap kenaikan BBM, mengidentifikasi dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat, serta menganalisis strategi penanganan konflik yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini. Jadi penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan pendekatan kualitatif. Data itu diperoleh dari jurnal ilmiah dan artikel dalam rentang 2022 sampai 2026. Metode itu digunakan agar penelitian itu mampu memahami konflik geopolitik dan dampaknya terhadap kebijakan publik Indonesia itu lebih komprehensif ya. Jadi dalam penelitian itu menggunakan teori utama itu dari karya buku dari Dan Gilbert dan Sung Hee Kim. Menurut Pruitt dan Kim itu konflik itu muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara aktor yang dapat berkembang menjadi eskalasi konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Penelitian itu menggunakan 6 konsep utama. Yang pertama itu ada perceived of divergence interest atau perbedaan kepentingan dalam bahasa Indonesianya ya. Jadi konflik Iran dan Israel itu dipicu oleh perbedaan kepentingan politik
keamanan dan pengaruh kawasan di Timur Tengah. Iran tuh berupaya untuk memperluas pengaruh geopolitiknya, sedangkan Israel berupaya untuk mempertahankan stabilitas keamanan nasionalnya. Perbedaan kepentingan itu menyebabkan konflik terus berkembang. Konsep yang kedua adalah escalation of conflict. Menurut teori Freud itu, konflik itu dapat mengalami eskalasi menurut tindakan balasan antara aktor. Dalam kasus Iran dan Israel itu, eskalasi itu terlihat melalui serangan militer, ancaman balasan, dan meningkatnya ketegangan geopolitik. Kondisi itu menyebabkan pasar global itu khawatir terhadap distribusi minyak dunia, sehingga harga minyak dapat mengalami kenaikan. Jadi selanjutnya konsep yang ketiga itu adalah conflict spillover. Jadi konflik ini itu tidak hanya berdampak pada pihak yang terlibat langsung, tapi juga menyebar ke negara lain. Dalam penelitian ini dampak konflik Timur Tengah dirasakan oleh Indonesia melalui kenaikan harga minyak dunia, inflasi, tekanan ekonomi nasional, dan ketidakstabilan pasar energi. Indonesia itu menjadi terdampak karena masih memiliki ketergantungan terhadap impor energi. Konsep yang keempat itu adalah economic pressure. Jadi itu konflik geopolitik itu menyebabkan tekanan ekonomi terhadap negara lain. Dalam konteks Indonesia itu tekanan ekonomi terlihat dari meningkatnya biaya impor energi, meningkatnya subsidi BBM, dan tekanan terhadap APBN, serta melemahnya daya beli masyarakat ya. Selain sektor energi juga mempengaruhi investasi juga, pasar modal, dan ekspor komoditas Indonesia itu sendiri. Konsep yang kelima adalah social conflict. Jadi menurut tekanan ekonomi itu dapat berkembang menjadi konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Kenaikan harga BBM dapat memunculkan demonstrasi kritik publik dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan. Hal ini terjadi jika kenaikan BBM menyebabkan harga kebutuhan pokok ikut meningkat, sehingga masyarakat itu merasakan tekanan ekonomi secara langsung. Konsep terakhir adalah konflik manajemen atau penanganan konflik ya. Dalam pertanyaan ini, pemerintah Indonesia itu melakukan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas nasional seperti subsidi energi, bantuan sosial, dan stabilisasi ekonomi, dan komunikasi publik kepada masyarakat. Pemerintah juga perlu memperkuat diversifikasi energi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak agar ketahanan energi nasional lebih kuat dalam menghadapi konflik global. Dalam pertanyaan hasil kajian ini, penelitian dapat disimpulkan bahwa konflik Iran dan Israel itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi ekonomi Indonesia ya. Eskalasi konflik itu menyebabkan kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada inflasi, subsidi energi, dan tekanan APBN, serta penurunan daya beli masyarakat. Selain itu, kenaikan BBM juga berpotensi memunculkan konflik sosial apabila pemerintah tidak mampu mengelolanya dengan secara efektif. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat pohon konflik melalui stabilisasi ekonomi, penguatan ketahanan energi nasional, dan diversifikasi energi alternatif, serta komunikasi publik yang transparan agar dampak konflik itu dapat diminimalisasi. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang sudah melihat presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.